Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyajian data menggunakan aplikasi Minitab. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Nadila Amalia Azahra sebagai pemateri 3, Salsabila sebagai pemateri 1 dan moderator, dan Waylin sebagai pemateri 2. Langsung saja ke materi yang pertama. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Sebelum ke penyajian data menggunakan aplikasi Minitab, saya akan membahas terlebih dahulu sedikit mengenai cara-cara penyajian yang kelompok kami pilih. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Yang kedua yaitu tabel tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan metode untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris. Yang ketiga ada histogram. Dalam statistik, histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Yang keempat ada diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data diskrit atau data cacahan. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Suatu data akan lebih tepat jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini yaitu bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran seperti contoh yang ada pada gambar. Lalu selanjutnya ada diagram dahan daun. Diagram dahan daun ini merupakan salah satu dari metode grafik yaitu histogram, diagram dahan daun, dan box plot, yaitu untuk menampilkan ringkasan sebuah data. Dalam prinsipnya, diagram ini akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu sebelah kiri sebagai batang dan sebelah kanan sebagai daun, seperti yang ada di contoh. Lalu ada diagram titik atau dot plot. Data dalam bentuk tabel frekuensi dapat diubah ke bentuk diagram titik atau diagram garis. Untuk membentuk diagram titik, dimulai dengan menggambar sumbu horizontal yang memuat data yang diamati. Kemudian, untuk setiap data yang diamati di atas, data tersebut digambarkan dengan noktah atau bulatan kecil. Bisa dilihat di gambar. Lalu selanjutnya penyajian menggunakan Minitab. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana menyajikan data dalam Minitab. Sebelumnya kita sudah memiliki data dari 8 orang mahasiswa di suatu universitas dengan beberapa variabel yang berbeda, yaitu diantaranya jenis kelamin, agama, umur, berat badan, dan juga tinggi badan. Nah, kita bisa lihat datanya. Nah, untuk menyajikan data dalam Minitab sendiri, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel, histogram, dan juga diagram. Nah, untuk bentuk tabel sendiri, kita
membaginya menjadi dua, yaitu tabel frekuensi dan juga tabel tabulasi silang. Yang pertama, kita akan menyajikan datanya dalam bentuk tabel frekuensi. Yang pertama-tama kita akan klik start, kemudian kita pilih tables. Selanjutnya kita pilih yang tolling individual variables. Nah, kita langsung klik saja. Nah, di sini kita bisa memilih mana variables yang kita akan tampilkan atau kita ubah dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, di sini kita akan memilih variabel jenis kelamin, kemudian kita klik select, dan juga berat badan serta tinggi badan. Nah, karena ini berdampingan, kita bisa langsung membloknya saja. Kemudian kita klik select. Nah, di sini kita bisa menampilkannya dalam bentuk counts atau jumlah, kemudian persen, cumulative counts, cumulative persen. Nah, kita hanya menggunakan yang counts dan persennya saja. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel frekuensi dari jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badannya. Selanjutnya, kita akan menyajikan datanya dalam bentuk tabel tabulasi silang. Pertama-tama kita klik start, kemudian kita pilih tables juga. Akan tetapi di sini kita memilih yang cross tabulation and chi-square. Nah, kita langsung klik. Kemudian di sini kita pilih yang raw data, categorical variables. Nah, untuk kegunaan dari tabel tabulasi silang di sini yaitu mengkorelasikan variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, misalnya di sini kita akan mengkorelasikan variabel jenis kelamin dan juga agama. Nah, rows-nya kita isi dengan jenis kelamin, kemudian kolomnya kita isi dengan variabel agama. Kita langsung klik select. Nah, seperti yang tadi, kita bisa menyajikannya dalam counts, row persen, kolom persen, total persen. Akan tetapi kita di sini hanya menampilkan yang counts-nya saja. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, akan muncul tabel tabulasi silang dari jenis kelamin dan agama. Maksudnya apa sih? Nah, jadi di sini kita bisa lihat misalnya pria yang berjenis kelamin pria, ada yang beragama Buddha adalah jumlahnya 0, kemudian Hindu ada 1 orang, Islam 1 orang, Katolik 1 orang, kemudian Protestan 1 orang, dan di sini juga terdapat jumlah dari keseluruhannya. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram. Pertama-tama kita klik graph, kemudian kita pilih histogram. Nah, langsung klik saja, kemudian kita klik. Nah, di sini ada pilihan simple, with fit, with group, with fit and group. Nah, kita memilih yang simple saja, kemudian kita klik OK. Nah, seperti yang tadi, kita pilih mana variabel yang kita akan tampilkan ke dalam bentuk histogram. Nah, di sini kita akan menampilkan histogram dari variabel berat badan saja, kemudian kita klik select. Nah, kita bisa langsung klik OK. Ataupun kita ingin menampilkan variabel berat badan dan juga tinggi badan, kita langsung klik saja. Nanti tinggal klik select, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan tampil histogram dari berat badan, dan juga di sini ada berat badannya dan juga frekuensinya. Kemudian kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram di sini ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram stem and leaf atau diagram dahan dan daun, dan juga diagram titik atau diagram dot plot. Nah,
pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pertama-tama kita klik graph, kemudian kita pilih yang bar chart. Nah, kita langsung klik saja bar chart dan kita klik. Nah, kita pilih di sini ada pilihan counts of unique values, a function of a variable values from a table. Nah, karena kita di sini akan mencari berapa jumlah dari kumpulan data yang diperoleh, maka kita pilih counts of unique values. Namun apabila kita ingin mencari nilai fungsinya, kita bisa pilih yang a function of a variable. Nah, kita pilih yang counts of unique values. Nah, di sini juga kita pilih yang simple, kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih categorical variablesnya yang mana. Nah, di sini kita akan menampilkan berat badan dan juga tinggi badan. Nah, karena ini berdampingan, kita bisa langsung blok, kemudian kita klik select. Nah, nanti di sini berat badan hingga tinggi badan. Kemudian kita langsung klik OK dan muncul diagram batang dari berat badan dan juga tinggi badan. Nah, bedanya dengan histogram apa sih? Nah, kalau di diagram batang ini kita di sininya menemukan count atau jumlahnya. Sementara itu histogram menggunakan frekuensi. Selanjutnya kita akan menyajikan datanya dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama-tama kita klik graph dan kita pilih yang pie chart. Nah, di sini. Kemudian kita langsung klik di kolom yang categorical variables. Nah, di sini kita pilih variabel mana yang kita akan ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini kita akan mengubah tinggi badan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kita langsung select saja, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kategorinya yang tinggi badan yang 155 berwarna biru, 157 berwarna merah, 158 berwarna kuning, dan 160 berwarna hijau. Nah, apabila kita arahkan kursornya kepada warna-warnanya, nanti akan muncul presentasi dari diagram lingkaran itu sendiri. Kita juga bisa klik kanan pada part chart slice-nya, klik kanan, kemudian kita edit graph. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita klik yang add dan ke slice labels. Nah, nanti kita bisa klik yang kategori name, frekuensi, dan persennya. Draw a line from a label to slice. Jadi nanti ada garis yang menghubungkan antara kategori name, frekuensi, persennya. Nah, kita klik OK. Nah, atau kita bisa klik dari presentasenya saja. Nah, kita edit lagi dan kita add slice label. Nah, kita yang persentasenya saja dan kategori namanya aja, dan kita klik OK biar lebih mudah dibacanya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi sudah ada presentasinya dan juga kategori namanya. Selanjutnya kita akan membuat diagram stem and leaf atau diagram dahan daun. Nah, diagram dahan daun ini menyajikan penyebaran dari suatu data. Nah, misalnya kita klik graph. Nah, pertama-tama kita klik graph, kemudian kita pilih yang stem and leaf. Kita klik, nah graph variable ini kita pilih seperti biasa, kemudian kita coba pilih yang berat badan. Nah, kita select dan kita klik OK. Nah, nanti akan tampil diagram stem and leaf-nya dari berat badan. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membuat diagram dot plot atau diagram titik.
Nah, pertama-tama kita klik graph juga, kemudian kita pilih yang dot plot. Nah, bisa kita pilih yang simple with group, stack group. Nah, kita bisa memilih yang simple saja, kemudian kita klik OK. Tinggal kita pilih yang mana variabel yang kita akan munculkan. Nah, misalnya kita akan memunculkan yang berat badan saja, atau juga kita bisa menggunakan yang tinggi badan. Nah, misalnya kita gunakan yang tinggi badan saja ya, kemudian kita klik select, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul diagram titik dari tinggi badan itu sendiri. Nah, misalnya di sini yang 155 ada berapa titik? Ada 3, berarti ada 3 orang yang tinggi badannya 155 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.